Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Ushul Sunnah karya Al-Imam Al-Mubajjal Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Ushulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Terus wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin wa hiya dhalalah. Kemudian kemarin kita jelaskan wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa. Sampai sini kemarin, betul. Jadi ahlus sunnah wal jamaah tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan permusuhan dan duduk-duduk bersama para ahli ahwa. Ahli ahwa itu dimutlakkan kepada ahli bidah. Jadi dilarang duduk-duduk dengan ahli bidah. Di antara yang mendasari pondasi ini atau pondasi ini berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 140. Kemarin sudah kita terangkan itu ya. Qala ta'ala wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Dan telah turun atas kalian di dalam Al-Quran, yaitu jika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, yukfaru biha, maka ayat-ayat Allah itu dikafiri, wa yustahza'u biha, dan ayat-ayat Allah itu diperolok. Ini ciri khas ahli bidah, ahli awam, yakni mengingkari ayat-ayat Allah dan memperolok, menjadikan bahan candaan ayat-ayat Allah. Fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk-duduk bersama mereka. Jangan duduk-duduk bersama ahlil ahwa wal bidah wal khurafat. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Wa qad bayyana lakum. Naam. Jadi para ulama ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan agar kita menjauhkan diri dari ahli bidah. Dan kemarin juga kita, jadi begini ya,
terhadap bid'ah itu ada 3 macam golongan. Kalau nggak salah sudah pernah saya terangkan. Golongan yang pertama adalah al-ghulu fi tabdi'. Golongan yang ekstrim, gampang membid'ahkan. Hulu. Sampai-sampai memasukkan kategori bid'ah, padahal itu bukan bid'ah. Ini adalah golongan yang jenis pertama. Al-ghulu fi tabdi'. Ekstrim, gampang membid'ahkan. Ada golongan yang berseberangan, yaitu golongan yang kebalikannya, meremehkan. Tidak ada bid'ah dalam kamus mereka, sehingga melakukan apa saja, melakukan amal-amal baru dalam agama. La Ahlus Sunnah pertengahan, ya, memahami bid'ah dengan qawaidnya, memahami bid'ah dengan dhawabitnya. Sehingga ketika para salaf mengatakan janganlah kalian duduk-duduk bersama ahli bid'ah, maka dalam menerapkan kata-kata ahli bid'ah ini nggak boleh kita juga sembarangan. Ya. Bahkan ada di antara ucapan salaf, ya, sesungguhnya aku bertetangga dengan babi dan kera lebih aku cintai daripada aku bertetangga dengan ahli bid'ah. Benar, ucapan itu tidak salah sama sekali. Namun jangan sampai ketika tanzil di masyarakat kita salah memahami ahlul bid'ah yang dipahami oleh salaf itu kita terapkan pada orang yang sebenarnya tidak terkategorikan ahlul bid'ah yang dimaksud oleh para salaf tersebut. Karena kemarin juga saya sampaikan ke antum, ya, sebagaimana maksiat itu ada kabair, ada shaghair, masih ingat? Sebagaimana maksiat itu ada dosa besar, ada dosa kecil, begitu juga dengan apa? Bid'ah. Bid'ah sendiri pun ada tingkatannya. Ada bid'ah mukafirah, ada bid'ah mufassiqah, ada bid'ah yang seperti jumlah maksiat yang lain. Seperti kalau antum mendengarkan ucapan salaf, al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Ini bil jumlah, secara umum, global. Tapi kalau sudah perincian belum tentu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Contoh, di antara bentuk maksiat adalah membunuh. Qatlun nafsi, sahihlah, safkud dima min akbaril kabair. Termasuk dosa yang paling dosa itu. Dan diancam 5 hal. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa membunuh seorang mukmin sengaja, fajazauhu jahannam. Balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Ya, wa la'anahu, Allah melaknatinya. Wa addalahu adaban azima, dan Allah berikan, siapkan adab yang besar untuk 5 ancaman bunuh. Ini maksiat apa bid'ah? Ajibu. Maksiat. Terus ada contoh lain bid'ah seperti al-musafaha, salam-salaman ba'da as-salah. Huwa bid'ah. Atau naqul mathalan zikir jamaiyan. Naqulu hadha la aslalah. Sahih? Hadha min qabilil bid'ah. Lakin al-qatl min qabil al-ma'siyah. Hal yumkin an taqul ada al-musafaha ba'da shalah khair min al-qatl? La yumkin abadan. Al-muslim la yaqul hakadha. Walidzalika perkataan para salaf itu ketika tanzil tidak boleh kita apa? Enggak boleh apa? Sembarangan. Bisa dipahami mas saya? Nah, termasuk kata-kata bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat. Itu secara umum betul. Jinsul bid'ah ahabbu ilal iblis minal maksiat. Tapi kalau sudah dicontohkan per maksiat belum tentu. Karena sebagaimana maksiat punya tingkatan, bid'ah juga punya apa? Tingkatan. Mafhum insyaallah sampai 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang mana mereka farraqu dinahum, memecah belah agama mereka.
Wa kanu syi'an, mereka berkelompok-berkelompok. Dan juga dalam surat Ghafir ayat 4, ini larangan jidal, larangan apa? Debat kusir. Ya, lebih baik antum belajar ya, kitab suwar dulu aja enggak apa-apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifal hal? Alhamdulillah bi khairin. Lebih baik daripada nantang debat sana sini. Ya. Belajar dari asas. Ya, antum ini sudah benar. Kaki antum itu sudah tepat. Kalau ingin belajar agama itu mulailah dengan ya membaca Al-Quran lancar. Setelah itu diantaranya adalah bahasa Arab. Mustahil seorang jadi alim tanpa belajar bahasa Arab. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Abu Haniyah tadi, betul kan? Ya, kalau orang ingin jadi seorang alim, ya kuncinya harus didapat dulu. Dan diantara kuncinya adalah belajar bahasa Arab. Ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agamamu. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i mengatakan wa ala kulli muslim an yata'allamu min lisanil Arab ma balaghahu juhduhu. Wajib bagi seorang muslim untuk belajar bahasa Arab semampu tenaganya. Wa ala kulli muslim an yata'allamu min lisanil Arab ma balaghahu juhduh. Hendaklah seorang muslim belajar bahasa Arab sungguh-sungguh ya, semampunya, sekuat tenaganya ya. Jadi antum itu, Ustaz saya ini pengen belajar bahasa Arab tapi yang dipelajari kok enggak ada agamanya, Ustaz. Kok hadza kitabun hadhihi kurrasatun hadihi sayyaratun. Apakah belajar sayyaratun, kitabun, kolamun itu dapat pahala? Iya dapat pahala. Dan itu wasilah. Bab ma la yatimul wajib illa bi fawa wajib. Suatu kewajiban enggak bisa diraih kecuali dengan wasilah tertentu, maka wasilah ini juga menjadi apa? Wajib. Belajar agama, belajar Quran wajib. Dan kau enggak bisa ke sana kecuali pakai bahasa Arab, maka bahasa Arab pun hukumnya wajib. Ya, jadi tarkul mira' wal jidal wal khusumat fid din, meninggalkan debat, jidal dan permusuhan tentang agama. Dalilnya surat Ghafir ayat 4. Ma yujadilu fi ayatillah illa alladziina kafaru. Dan tidaklah mendebat atau berbantah-bantahan dalam ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Juga hadis Nabi yang mulia saya bacakan, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jidal. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utu al-jidal. Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah mendapatkan petunjuk kecuali mereka diberi jidal, suka bantah-bantahan. Ada riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, selanjutnya was-sunnatu indana atharu Rasulillah. Betul, ada kalimat itu yang di fotokopi, ada. Was-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah menurut kami adalah atharu Rasulillah, asar-asar, bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa mendefinisikan as-sunnah menurut ulama hadis? Angkat tangan. Tafadhol. Bisautin wadih murtafi'. Ini bisa diambil ya? Ya coba yang keras. Al-hadithu huwa ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyan am khalqiyan. Santum, barakallahu fiik. Jadi as-sunnah inda ulama il-hadis ma udhifa
ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang disandarkan kepada Nabi, apa saja yang dinisbatkan kepada Nabi, min qaulin berupa ucapan, Rasul berkata itu, au fi'lin atau perbuatan, dulu Rasulullah melakukan ini nah. Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, ya, khalqiyah au khuluqiyah. Sunnah menurut ulama hadis adalah apa saja yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat, baik sifat jasmaniyah, jasadiyah ataupun sifat apa? Akhlakiyah. Itu semua adalah sunnah menurut ulama al-hadis. Ya, kalau sunnah menurut ulama fiqh, siapa yang bisa angkat tangan? Sunnah menurut ulama fikih. Yalla syabab, ajibu. Johan, sunnah menurut ulama menurut fuqaha. As-sunnah indal fuqaha bimana? As-sunnah bimana halal haram? Kif ya? Adalah ahkam at-taklifiyah. La natakallam anil ahkam at-taklifiyah wa inna as-sunnah khassa. Sunnah bimana? Wallah. Naam. Irfa sautak. Naam. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuh. Sunnah adalah menurut ulama tadi fikih sesuatu yang pelakunya itu dapat pahala. Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan maka tidak mendapatkan siksa. Nah, itu menurut ulama apa tadi? Fikih. Sunnah menurut ulama usul fikih. Siapa yang bisa? Saya kasih hadiah. Satu dapat hadiah. Antum siapa namanya tadi? Mas? Adin. Yang keras namanya sendiri kok gak pede gitu. Ya. Tolong di Ustaz, tolong dicatat ya. Nama antum sama nama beliau. Lagi. Usul fikih. Ya Allah. Kan sudah pernah saya sampaikan ini di awal mukaddimah. Naam. Irfa sautak. Manukila. Yang lain? Usul fikih. Inda ulama iya apa? Usul. Tafaddal. Naam. Iya. Karir irfa sautak yang keras mas. Ada ini sebentar. Saya kasih ini. Yang lain biar bisa nyatet. Tolong. Bismillah. As-sunnatu 'inda ulama usul al-fiqh ma nukila min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu an yakuna dalilan syar'iyyan ba'da al-Qur'ani. Nah, jadi usul fikih as-sunnah menurut ulama il-usul ini apa saja
yang dinukil dari Rasulullah, baik berupa ucapan atau perbuatan atau takrir yang bisa dijadikan dalil syar'i setelah apa? Al-Quran, ma ba'dal Quran. Jadi di sini berarti sunnah adalah masdarul hukum gitu loh maksudnya. Masdarul hukum setelah apa? Al-Quran. Tolong dicatat nama beliau Ustaz Wahyudi. Nah, jadi karena ada yang dinukil dari Nabi tapi nggak bisa jadi hukum dan nggak bisa diikuti. Seperti sifat jasadiyah. Sifat jasadiyah Nabi, rambutnya Nabi tidak keriting, tidak lurus. Itu nggak bisa diikuti. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi Rasulullah SAW ba'idu ma baina mankibai, gagah antara pundak satu dengan pundak yang lain berjauhan. Laisa bitawilin wa laisa biqasirin. Itu nggak mungkin bisa kita jadikan apa? Sumber untuk kita ikuti gitu. Karena itu dari Allah Subhanahu wa taala berian. Jadi itu sunnah menurut ulama hadis na'am, termasuk masalah jasadiyah tadi itu. Bisa dipahami. Tapi tidak sunnah menurut ulama apa tadi? Usul fikih. Karena nggak bisa dijadikan sandaran dalil atau untuk diitibai. Paham maksudnya? Nah, sekarang yang terakhir, sunnah menurut ulama aqidah. Fadal. Saya. Tolong. As-sunnatu inda ulama akidah hiya al-islamu huwa sunnah wa sunnatu hiya al-islam. Kama qala fi kitab syarh sunnah ya'lamu anna al-islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-islam. Imam Al-Bahari. Jadi sunnah menurut ulama akidah itu, sunnah itu muradifnya apa? Islam. Al-Islam huwa as-sunnah. Wa sunnah hiya al-Islam. Atau bisa juga dikatakan as-sunnah inda ulama il-akidah. Sunnah menurut ulama akidah artinya ziddul al-bid'ah. Muqabil al-bid'ah, lawan dari apa? Bid'ah. Nah, ahsantum jami'an. Lah kira-kira ucapannya Imam Ahmad dalam judulnya ini, Usulus Sunnah indana, pokok-pokok sunnah menurut kami. Nah, di awal itu sahih, di awal pertemuan kan kita jelaskan itu. Nah, pertanyaan saya, usulus sunnah, pokok-pokok sunnah menurut kami, yang dimaksud Imam Ahmad ini sunnah yang mana? Yang menurut usul fikih, menurut fikih, menurut ulama hadis, atau menurut ulama akidah? Menurut ulama akidah. Sehingga yang kita maksud, kita pelajari pokok-pokok sunnah dari awal sampai sekarang ini, maksudnya dalam hal apa? Akidah. Nah, perhatikan ya jamaah. Kemarin sudah saya sebutkan. Idza dzukira al-Imam Abu Hanifah al-madhhab al-Hanafi wal maqsuduna madhhabun fiqhiyun. Alaysa kadzalik? Idza dzukira madhhab al-Imam Imam Malik, mazhab Maliki. Idza dzukira al-madhhab al-Maliki al-maqsuduna madhhab ish? Al-fiqh. إذا ذكر المذهب الشافعي والمقصد هنا يعني مذهب فقهي لكن إذا ذكر المذهب
al-Hambali atau al-Hanabilah. Al-maqsud huna laysa faqat madhabun fiqhiyun wa innama madhabun aqdiyun kadzalik. Jadi kalau disebutkan mazhab Hanafi, orang paham maksudnya itu mazhab fikih. Ya kan? Mazhab Syafi'i maksudnya mazhab fikih. Mazhab Maliki maksudnya mazhab fikih. Tapi kalau disebutkan Al-Hanabilah, maka enggak hanya mazhab fikih, tapi juga mazhab dalam hal apa? Akidah. Makanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, saya rujuk dari pemahaman Mu'tazilah menuju pemahamannya Imam Ahmad. Ini mazhab fikih apa akidah? Ajibu, akidah. Makanya lafadz Hanabilah itu sering dipakai orang-orang Mu'tazilah untuk merot orang yang berpahaman seperti Imam Ahmad. Karena Hanabilah jika dimutlakkan, ya, tidak hanya madhab apa tadi? Fikih, tapi juga madhab apa? Akidah. Berbeda dengan 3 madhab sebelumnya. Nah, oke. Terus selanjutnya, was-sunnatu tufassirul Qur'ana wahiyya dalailul Qur'an. Was-sunnatu tufassirul Qur'ana wahiyya dalailul Qur'an. Sunnah itu adalah alat untuk menginterpretasikan Al-Quran. Sunnah itu pentafsir Al-Quran. Wahiyya dalailul Quran, dan sunnah itu adalah dalilnya Al-Quran. Karena tanpa sunnah Al-Quran gak bisa dijalankan. Wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Bagaimana cara sholat? Syaratnya bagaimana, rukunnya bagaimana, tata caranya bagaimana? La yujad fil Quran. La yujad. Masalah fikih itu yang disebutkan detail dalam Al-Quran apa? Waris. Bahkan di hadis sedikit sekali. Selain itu global semua. Sholat global, zakat, wa'atuz zakat. Bayarlah zakat. Bagaimana zakat? Ada zakat peternakan, ada zakat pertanian, ada zakat uang, ada zakat emas, ada zakat perdagangan. Nisabnya berapa? Macam-macam penjelasan. Tidak ada di Al-Quran. Adanya di mana? Di sunnah. Haji, ya, man istata'a ilaihi sabila wa 'alan nasi hijjul baiti. Hijjul bait, wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji. Bagaimana caranya haji? Mulainya di mana? Apa yang dibaca? Bagaimana tata caranya? Enggak ada di Al-Quran. Adanya di mana? Hadis atau di sunnah. Makanya Imam Ahmad mengatakan was-sunnatu tufassirul Quran. Dan ada ucapan bagus dari seorang tabi'in, Imam Makhul, mim kaf ha waw lam, Makhul Asy-Syami berkata, Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju minas sunnati ilal Qur'ani. Hadal kalam jamil jiddan. Uktubu. Qala Imam Makhul Asy-Syami, Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju min as-sunnah ilal Qur'an. Terjemahnya seperti ini. Al-Quran itu lebih butuh sunnah daripada sunnah butuh Quran. Antum bingung kira-kira? Apa enggak? Apa perlu diulangi? Ana ukarrir. Qala Imam Makhul Asy-Syami rahimahullah, Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju. Ahwaj ini aktsaru hajatan. Min kalimah haja. Ahtaju. Fahimtum? Ahwaj aktsaru hajatan. Fahimtum la ya ikhwah? Naam. Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju minas sunnati ilal Qur'an.
Al-Quran itu lebih butuh sunnah daripada sunnah butuh Quran. Bisa dipahami? Lebih banyak butuhnya mana? Al-Quran kepada sunnah atau sunnah kepada Quran? Al-Quran kepada sunnah lebih butuh. Karena isinya hadis atau sunnah kebanyakan tafasil, tafsilat. Alaysa kadzalik? Adapun isinya Al-Quran kebanyakan adalah mujmal, masih global. Sedangkan kalau sunnah itu terperinci. Makanya beliau tadi mengatakan Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju minas sunnati ilal Qur'an. Ini dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Jami' Bayanil Ilmi Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Nah, selanjutnya walaisa, fungsinya as-sunnah kepada Al-Quran itu apa sih? Fungsinya sunnah terhadap Al-Quran apa aja? Coba saya ada yang tahu. Fadl. Apa fungsinya sunnah terhadap Al-Quran? Mufassir. Sebenarnya mufassir ini jawaban yang inti ya. Tapi kalau diperinci macam-macam. Ya oke, mubayyin, mufassir. Ya ada di Al-Quran yang kurang jelas, maknanya dijelaskan kemana? Dijelaskan oleh as-sunnah. Yang lain makna yang lain. Bukan makna, fungsi. Fungsi pertama penjelas, pentafsir. Oke, sudah selesai. Contohnya banyak tadi. Yang kedua apa? Penguat. Nomor 2, antum tulis. Fungsinya as-sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama apa tadi? As-sunnatu mufassiratun lil Qur'an. Mufassir berarti di Al-Quran itu sudah ada, cuma kurang gamblang. Terus digamblangkan dalam as-sunnah. Fahimtum ya Umar? Nah. Yang kedua, lah beliau nggak ngantuk, cuma saya sengaja segitu. Saya bilang antum karena dikira ngantuk, nggak ngantuk beliau. Barakallahu fik ya Umar. Sampai mana tadi? Sudah lihat saya kok, lihat Umar semua. Sampai mana? Nomor 2 apa? As-sunnatu muakkidatun lil Quran. Araftal farq baina mufassir wa muakkid. Beda kan? Kalau mufassir kan mubayyin. Nah, kalau takkid itu ini ada, ini juga ada, tapi dikuatkan. Yang nomor apa ya? 3. Apa nomor 3? Mustaqillah. Berdiri sendiri. Menerangkan sesuatu yang belum diterangkan dalam Al-Quran. Nah, ya minimal 3. Sebenarnya kalau diperinci banyak ya. Tapi secara umum 3 itu. Mufassirah lil Quran, muakkidah lil Quran, dan mustaqillah. Mustaqillah itu maksudnya ada hukum baru yang nggak diterang, bukan baru, ada hukum yang nggak diterangkan dalam Al-Quran, tapi diterangkan dalam hadis Nabawi. Taib. Selanjutnya, walaysa fi sunnati qiyasun. Yang dimaksud sunnah di sini apa? Uktubu. Al maksud minal sunnah huna al umur al aqidah. Laisa fi sunnati qiyasun. Sunnah itu antum kasih garis bawah, terus kasih tulisan al maksud yakni al aqidah. Maksudnya walaysa fil aqidati qiyasun. Walakin tauqifiyatun. Ya, ana ukarrir laisa fil qiyasi qiyasun. Walakin tauqifiyatun. Mana tauqifiyatun? Man ya'rif makna tauqifiyah? Saya kasih contoh ya. Masalah nama dan sifat Allah itu tauqifiyah. Mana tauqifiyah? Harus berdasarkan dalil. Tidak boleh ngarang, nggak boleh ijtihad.
Nah, termasuk masalah akidah, walaysa fil aqidati qiyasun. Enggak boleh dianalogikan, enggak boleh. Lu kalau Allah itu istawa berarti istawanya nanti dikias-kiaskan, enggak la yajuz. Innama tauqifiyah, idza qala Allahu hakadha nu'min. Sami'na wa ata'na. Walaysa fis sunnati qiyasun maknahu. Walaysa fi ish fil aqidati qiyasun. Wa innama walakin apa? Tauqifiyatun. Tauqifi bermakna labud minad dalil. Nah. Terus wala tudrabu lahal amsalu wala tudraku bil uquli walal ahwa'i innama huwa al ittiba'u wa tarkul hawa. Dan tidak boleh membuat permisalan-permisalan untuk menentang Al-Quran atau menentang masalah akidah tadi. Wala tudrabul lahul amsal, tidak boleh membuat perumpamaan-perumpamaan. Nanti saya kasih contoh. Maksudnya membuat perumpamaan yang nggak boleh yang kayak gimana. Di sini contohnya perhatikan. Abu Hurairah pernah menyampaikan hadis kepada orang-orang, yaitu hadis al-wudu'u mimma massatin nar. Diperintahkan berwudu ketika seseorang makan dari makanan yang tersentuh api. Seperti apa? Kambing bakar yang dipanggang, itu kita dianjurkan untuk apa? Wudu. Ini hadis apa enggak hadis? Hadis. Alisa kadzalik. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan hadis. Al-wudu'u mimma masatin nar. Diharuskan wudu ketika habis makan dari daging yang dia makan tadi bakar. Faqala lahu ahadu sahabat. Tiba-tiba ada orang ngomong ke Abu Hurairah. Ala amartahum an yatawaddau minal hamim. Kenapa tidak sekalian kamu perintahkan mereka untuk berwudu dari air hangat? Bukankah air hangat itu juga kena panas? Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Kenapa kok daging doang? Kalau kayak gitu kenapa nggak air juga? Maka Abu Hurairah berkata, "Ya bena akhi, wahai ponakanku, idza haddatstuka an Rasulillah bi haditsin, kalau aku sampaikan kepadamu sebuah hadis dari Rasulullah, fala tadrib lahul amsal." Au fala tudrob lahul amsal. Maka jangan membuat perumpamaan-perumpamaan lain untuk menentangnya. Paham enggak maksudnya? Masa isbal itu enggak boleh? Tapi kok pakai kaos kaki menutupi aurat? Menutupi aurat, menutupi apa? Kalau memang isbal itu enggak boleh, harusnya kaos kaki juga enggak boleh. Ini namanya tudrobu bil amsal. Antum paham maksudnya ya? Jadi gak boleh kalau Nabi mengatakan isbal gak boleh, ya wes sami'na wa ata'na. Gak usah dibantah-bantah dengan perumpamaan-perumpamaan. Rasulullah juga pakai jawrab. Tapi tidak masalah kalau jawrab dari bawah ke atas mafi muskilah. Tapi kalau dari atas ke bawah ini yang muskilah kalau menutupi. Alisa kadzalik. Nah. Baik. Jadi tidak boleh kalau disampaikan hadis terus dibantah dengan ucapan. Contoh lain, tudrobul amsal. Abu Muawiyah pernah menyampaikan hadisnya Abu Hurairah di depan Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini bapaknya Al-Amin wal Ma'mun, Khalifah Abbasiyah yang mulia. Harun ar-Rasyid ini punya istri. Di antara istrinya itu Al-Arabiyah, istrinya Arab. Punya anak namanya Al-Amin. Harun ar-Rasyid nikah lagi. Atau ada istrinya yang lain. Farisiyah. Dari suku apa? Persi. Yang Arabiyah punya anak namanya Al-Amin. Yang dari Farisiyah punya anak namanya Al-Ma'mun, dari akar kata yang sama atau Amin, Ma'mun, sahih? Alaysa kadzalik? Nah, dua-duanya Quraisy karena Harun ar-Rasyid kan Quraisy, keturunannya
Al-Abbas paman Rasulullah, Ibnu Abbas sepupunya Rasulullah. Makanya kan Abbasiyah itu diambil dari nama Abbas pamannya Nabi. Berarti kan Quraisy toh. Harun ar-Rasyid Quraisy, dua-duanya anaknya juga Quraisy. Meskipun emaknya enggak Arab tapi kan ikut bapak, betul? Betul mana? Yang jadi khalifah duluan ini namanya Al-Amin. Al-Amin jadi khalifah. Terus datanglah Al-Ma'mun membunuh Al-Amin. Jadi Al-Amin dibunuh sama Al-Ma'mun. Sesudah Al-Ma'mun berkuasa, ini nggak ada hubungan sama materi ya, nggak apa-apa ya untuk pengetahuan. Setelah Al-Ma'mun berkuasa, maka pemikiran-pemikiran Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Pemikirannya Aristo, Aflatun, dan apa satunya Sokrat. Ya, jadi Plato, Aristoteles, sama Sokrates diterjemahkan ke bahasa-bahasa Arab. Sehingga pikiran Yunani kuno masuk ke tanah Arab. Dan muncul di zamannya Al-Ma'mun pemikiran Mu'tazilah, dan Al-Ma'mun condong ke pemikiran itu. Kan gitu ceritanya. Nanti melawan Imam Ahmad ditangkap, dijebloskan ke penjara, itu panjang urusannya. Nah ini kita nggak berbicara Ma'mun, bicara bapaknya Al-Ma'mun. Siapa tadi? Harun ar-Rasyid. Kalau nggak salah ada di Adab Mustafa berapa itu? Ada ya? Adab Mustafa Rabi kalau nggak salah. Betul? Kok banyak yang nggak ngaku itu loh? Ada nggak? Silsilah. Harun Rasyid punya anak namanya Lamin, terus diajari itu kan? Ada kan? Ya, banyak nggak ngaku, aku disuruh hafalkan itu. Taib. Ya, kembali ke materi. Jadi ada seorang namanya Abu Muawiyah rahimahullah membacakan hadis Abu Hurairah di depan khalifah. Khalifah siapa tadi? Harun ar-Rasyid. Ihtajja Adam wa Musa. Musa dan Adam pernah berdebat. Intinya Musa itu menyalahkan Adam karena kenapa kok makan buah terlarang itu. Dan hadisnya sahih. Ya, menurut Abu Muawiyah. Abu Muawiyah datang di depan majelisnya Harun ar-Rasyid membawakan hadisnya Abu Hurairah. Ihtajja Adam wa Musa. Pernah Adam sama Musa ditemukan dan saling berhujjah. Maksudnya saling berargumentasi, saling berdebat dalam tanda kutip ya. Fi majlisi Harun ar-Rasyid. Faqala Isa bin Ja'far, ketika mendengarkan hadis itu, maka Isa bin Ja'far berkata, "Kaifa hadza? Wa baina Adam wa baina Musa ma bainahuma." Enggak mungkin ini. Adam sama Musa terpaut jauh, berabad-abad perbedaannya. Kaif? Seakan-akan enggak percaya dengan hadis itu. Fawasaba bi Harun, maka Harun ar-Rasyid langsung meloncat, marah. Khalifah lagi. Maka beliau mengatakan yuhaddisu ka'an Rasulillah wa tu'aridu bi kaif. Ini orang membawakan riwayat dari Abu Hurairah membacakan hadisnya Rasulullah kepadamu bahwa Adam sama Musa saling berhujjah, berargumentasi, terus kamu tantang dia dengan ucapan-ucapan kaif, lima, kaifa. Dimarahi sama siapa? Nah, inilah maksudnya kalau kita dengarkan hadisnya Nabi, fala tudrabu lahu laha alam. Enggak boleh kita lawan hadisnya Nabi dengan perumpamaan-perumpamaan, enggak boleh. Ya. Ya, sekarang banyak gitu ya, nyinyir-nyinyir gitu. Kalau begitu kenapa enggak begini ya? Kalau begitu kenapa enggak begini? Itu namanya tudrabu lahul amsal la yajuz. Bisa dipahami ya? Nah. Wala tudraku bil uqul. Ya. Tidak bisa dalam masalah aqaid pakai akal, tidak bisa. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Rasul mengabarkan Allah itu kalau sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia dan menawarkan tiga hal. Siapa yang minta ampun aku ampuni, siapa yang minta aku kasih, siapa yang berdoa aku kabulkan. Ya, man yas'aluni fa'utiyahu, man yad'uni fa'astajiba lahu, man yastaghfiruni aghfir lahu. Terus mereka pakai akal, gak masuk akal ini.
Bagaimana Allah turun ke langit dunia padahal bumi ini terus, kata mereka kan, ya, berputar. Berarti kalau Allah turun ke langit dunia berarti turun di Indonesia. Nanti balik lagi, nanti turun lagi. Sedangkan siang malam ini berputar kan gitu benak mereka. Mereka di pikirannya dia sendiri aja kayak gitu. Kita nggak pernah memikirkan kayak gitu. Allah yaf'alu ma yasha. Allah bisa melakukan apa saja. Ketika kamu katakan nggak mungkin karena kamu menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Tapi di sisi lain dia percaya seorang wali bisa terbang ke Mekah dalam satu waktu. Lu nek wali di iso, tapi ini Allah ndak oleh, gitu kan? Ini nggak masuk akal. Allah ndak boleh turun ke langit dunia, ndak boleh. Ini mustahil, nggak masuk akal. Tapi giliran seorang wali bisa melipat waktu, sholat Jumatan ke Mekah, nanti asar sudah balik ke Surabaya, itu dipercaya. Padahal itu manusia. Kok jadi lebih hebat karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya kita nggak bisa dengan akal, nu'min bi. Allah bisa. Termasuk inna Allah sari'ul hisab, Allah itu sangat cepat hisabnya. Jangan dibayangkan hisab nanti antri satu-satu 1 miliar semenjak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat dihisab Allah satu-satu. Jangan digambarkan gitu. Antum juga dalam hadis dikatakan jika seorang hamba mengucapkan surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, Allah katakan majjadani abdi, hambaku telah muji aku. Tapi kalau yang sholat itu manusia banyak dan nggak ada waktu yang kosong dari orang sholat, betul apa enggak? Di bulan bumi orang sholat. Terus bagaimana Allah jawabnya satu-satu? Makanya jadi pikir, imani saja. Allah yaf'alu ma yasha. Allah mengerjakan apa yang Ia kehendaki. Ketika engkau menyamakan kekuatannya Allah dengan kekuatan makhluk, yaitu baru engkau akan mengatakan mustahil. Allah punya hal yang tidak kau miliki dan idrakul ukul gak bisa. Wala tudraku bil ukul, wala bil ahwa. Innama huwa al ittiba', wa tarkul hawa. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Adzan dulu. Setelah itu ada 5 menit ya. Ini ada 2 pertanyaan. Sudah cukup aja. Insyaallah pertanyaannya saya taruh sini. Insyaallah kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Demikian apa yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga tetap istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.